Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam semua anak-anakku yang ada di rumah. Jadi hari ini Boli akan menjelaskan tentang penilaian persediaan akhir dengan metode perpetual. Ya, kemarin sudah dijelaskan bahwa metode perpetual ada 3. Yang pertama ada metode FIFO, yang kedua ada metode LIFO, dan yang terakhir adalah metode average. Untuk metode FIFO berarti first in first out, yang artinya di mana barang masuk pertama di situ akan dikeluarkan pertama. Sedangkan LIFO, last in first out, berarti barang yang masuk terakhir akan dikeluarkan pertama. Kemudian yang terakhir adalah metode average, yaitu rata-rata. Baik, di sini Ibu mempunyai studi kasus atau contoh. PT Karya kita merupakan distributor peralatan elektronik khususnya televisi. Berikut ini adalah data mutasi persediaan barang yang terjadi selama bulan Mei 2020. Tanggal 7 Mei, PT Karya kita melakukan pembelian sebesar 100 unit dengan harga 3 juta. Kemudian tanggal 19 Mei melakukan penjualan sebesar 30 unit. Tanggal 22 Mei pembelian lagi 70 unit. Tanggal 25 Mei penjualan 80 unit. Tanggal 28 Mei melakukan pembelian sebesar 10 unit, dan tanggal 29 Mei melakukan penjualan 30 unit. Nah, di studi kasus ini kita diminta untuk menghitung persediaan akhir secara perpetual dengan menggunakan metode 3 ini, FIFO, LIFO, dan average. Baik anak-anak, sebelum kita memasukkan ke kolom ini, Bu Ayu selalu memberikan info kepada kalian bahwa kalau kalian belajar akuntansi, buatlah diri kalian adalah orang yang mempunyai perusahaan tersebut. Jadi yang memiliki catatan adalah kamu. Jadi kamu yang harus membuat catatan tersebut. Nah, di sini jika kita melakukan pembelian, maka akan dimasukkan kemana? Di kolom persediaan masuk. Karena apa? Barang yang kita punya akan selalu bertambah. Jadi dia akan dimasukkan ke sini. Sedangkan kalau kita melakukan penjualan, maka akan dimasukkan di persediaan keluar, di mana barang yang kita jual berarti kita mengurangi barang yang ada di produk. Itu ya. Ini adalah kolom di mana nanti kita akan menghitung persediaan akhir dengan menggunakan 3 metode tersebut. Setiap kolomnya akan ada persediaan masuk, persediaan keluar, dan saldo. Di setiap kolom dari persediaan masuk, keluar, dan saldo ada kolom unit, harga, dan jumlah. Unit, harga, dan jumlah. Ya, kita lihat ke sebelah sini, studi kasus yang baik. Nah, di sini pertama yang dilakukan oleh PT Karya kita adalah dia melakukan pembelian. Ingat, di sini tidak ada saldo. Maka pembelian pertama ini kita akan memasukkan ke persediaan masuk dan juga ke kolom saldo. Karena otomatis ketika apapun yang menjadi langkah pertama, dia akan menjadi saldo. Kita masukkan ya. Tanggal 7 Mei. Tanggal 7 PT Karya kita melakukan pembelian sebesar 100 unit dengan harga 3 juta. Baik, tanggal 7 Mei PT Karya kita melakukan pembelian sebesar 100 unit dengan harga 3 juta per unitnya. Maka berapa jumlahnya? 300 juta. Tidak berhenti sampai di sini. Dia akan melanjutkan ke saldo. Ya, karena tindak pertama akan menjadi saldo perusahaan. Nah, maka yang pertama ini PT Karya kita sekarang memiliki 100 unit televisi dengan harga per unitnya 3 juta dan saldonya sebesar 300 juta. Kita melakukan step yang kedua, yaitu pada tanggal 19 Mei PT Karya kita melakukan penjualan 30 unit televisi dengan harga tersebut. Oh ya, saya lupa tadi kita melakukan perhitungan secara FIFO dulu ya. FIFO artinya barang pertama kali masuk itu yang harus dikeluarkan pertama kali.
Pada tanggal 19 Mei dia menjual 30 unit, dimasukkan ke persediaan keluar karena dia melakukan penjualan sebesar 30 unit. Nah, harga yang dipakai yang mana Bu? Yang itu atau yang ini? Yang dipakai adalah yang ini karena kita memiliki yang ini, bukan yang itu. Ya, kita pakai harga 3 juta. 3 juta. Maka berapa jumlahnya? Setelah itu kita akan ke saldo ya. 30 juta, 3 juta, kemudian 90 juta. Karena dia persediaan keluar, maka kita harus mengurangi. Jadi saldo yang dimiliki oleh PT Karya kita sekarang adalah ada 70 unit dengan total harga 210. Nah, ini yang dimiliki PT Karya kita setelah tanggal 19. Selanjutnya kita ke tanggal 22 Mei. PT Karya kita melakukan pembelian tanggal 22 Mei, pembelian sebesar 70 unit dengan harga 3.100.000. Maka dimasukkan ke persediaan masuk ya. 70 unit dengan harga 3.100.000. 217. Nah, kemudian ini harus kalian campurkan dengan saldonya lagi ya. Jadi 70 unit dengan harga 3.100.000 yang total harga 427. Nah, maka pada tanggal 22 PT Karya kita memiliki 140 unit televisi dengan total harga 427 juta. Tapi dengan rincian 70 unit dengan harga 3 juta dan 70 unit dengan harga 3.100.000. Gitu ya. Kita lanjutkan ke tanggal berikutnya. Tanggal 22 Mei penjualan sebesar 80 unit. Maka dituliskan di sini ya, 25 Mei. Penjualan sebesar 80 unit. Kalau penjualan berarti masuk ke persediaan keluar 80 unit. Nah, kita lihat di sini. 80 unit diambilkan dari mana? Dari sini kah? Bukan ya. Kita ambil dari yang pertama kali masuk dulu. 70 yang awal. Ya, karena ini adalah saldo kita yang pertama. Jadi kita tetap 70. Bu, tapi kan pengeluarannya 80 unit. 10-nya diambilkan dari mana? Diambilkan dari yang kedua. Dari sini. Dari 10 yang kedua. Jadi 70 dengan harga 3 juta kita habiskan. Kemudian 10 unit dari harga 3.100.000. Maka jumlah di sini 210 juta dan 31 juta. Nah, total yang dikeluarkan di sini 8.000 unit. Ya, 2. Sekarang kita ke saldo ya. 70 unit ini sudah habis kan? Maka ini tidak bisa dilimpahkan ke saldo lagi karena sudah habis. Sedangkan 70 yang ini karena dia diambil 10, maka sisanya berapa? 60 unit ya. 60 unit dengan harga 186. Nah, ini adalah saldo terakhir per tanggal 25 Mei. Kemudian
Kita ke tanggal 28 Mei ya. Perusahaan melakukan pembelian, berarti dimasukkan ke persediaan masuk sebesar 10 unit dengan harga 3.200.000, maka totalnya 32 juta. Nah, ini kalian masukkan ke sini lagi sebesar 10 unit dengan harga 3.200.000, totalnya 32 juta. Maka per tanggal 28 perusahaan memiliki 70 unit dengan total 218. Terakhir, pada tanggal 29 perusahaan melakukan penjualan sebesar 30 unit. Ya, ada 30 unit di sini. 30 unit. Dia akan diambilkan dari mana? Dari 60 yang pertama, dari item yang pertama ini. Ya, berarti harganya 3.100.000. Berarti berapa? 93. Ya. Maka saldo yang sekarang dimiliki oleh perusahaan di sini adalah berapa? Sisanya ada 30 unit dengan harga 3.100.000 dan 10 unit dengan harga 3.200.000. 30 unit dengan harga 3.193 juta dan 10 unit dengan harga 3.200.000 adalah 32. Maka perusahaan dengan menggunakan metode FIFO, unit yang dimiliki persediaan akhir oleh perusahaan adalah 40 unit dengan total harga 125. Tada! Ini kalau kita menggunakan metode FIFO. Oke, dengan studi kasus yang sama ya anak-anak, sekarang kita akan melanjutkan ke metode selanjutnya, yaitu metode FIFO, di mana metode FIFO adalah metode last in first out, yang mana barang yang masuk terakhir di situ akan dikeluarkan yang pertama. Baik, kita lihat ke soalnya. Karena PT Karya kita tidak ada saldo awal perusahaan, maka transaksi yang pertama nanti bisa dijadikan saldo. Ya. Pada tanggal 7 Mei ini melakukan pembelian 100 unit televisi dengan harga 3 juta. Tanggal 7 Mei. Ya. Dia melakukan pembelian, maka dimasukkan ke persediaan masuk. Kemudian dengan harga 3 juta. Maka jumlahnya adalah 300 juta. Ini karena dia tidak ada saldo yang pertama, maka yang pertama transaksi ini dimasukkan ke saldo juga ya. 300 juta. Oke. Selanjutnya, pada tanggal 19 Mei, perusahaan melakukan penjualan sekitar 30 unit. 19 Mei melakukan penjualan, di mana penjualan bukan dimasukkan ke sini, tapi dimasukkan ke persediaan keluar ya. 30 unit dengan harga, pakai harga ini karena perusahaan masih mempunyai 1 unit aja, yaitu harga 3 juta ya. Maka jumlahnya adalah 90 juta. Di saldo, karena dia sudah dikeluarkan 30, maka sisa saldonya adalah 70 unit dengan harga 3 juta. Maka 200. Nah, ini adalah saldo terakhir
terakhir pada tanggal 19 Mei ya. Atau nanti kalian bisa 30-nya ini kalian masukkan ke sini, nanti dikurangkan juga boleh. Tapi kalau tentu saya ini langsung aja biar gak lama ya. Kemudian di tanggal 22 Mei ini perusahaan melakukan pembelian lagi sebesar 70 unit, berarti dia dimasukkan ke persediaan masuk ya, 70 unit dengan harga 3.100.000. Totalnya berapa? Oh, maaf. Oke. Kemudian dia dibawa ke saldo ya, dia bisa menambah unit yang kita punya. Berarti per tanggal 22 Mei perusahaan memiliki 140 unit dengan rincian 70 unitnya seharga 3 juta dan 70 unit yang kedua seharga 3.100.000 dan total total harganya sebesar 437 juta. Kita lanjut ke transaksi selanjutnya. Pada tanggal 25 Mei perusahaan melakukan penjualan sebesar 80 unit ya. Baik, kalau melakukan penjualan berarti dimasukkan ke persediaan keluar pada tanggal 25 Mei. Berapa yang diminta? 80 unit ya. Kita lihat saldo yang kita punya adalah 70 unit dan 70 unit ya, dengan 70 unit harga 3 juta dan 70 unit yang kedua dengan harga 3.100.000. Ingat anak-anak, kita sekarang menggunakan metode LIFO, yaitu metode yang mengeluarkan barang yang terakhir kali masuk. Jadi barang mana yang harus kita keluarkan dulu? Yaitu yang 70 yang kedua ini. Oke, kita keluarkan 70 unit dulu. 70 unit dengan harga 3.100.000. Ini dikeluarkan karena kita menggunakan metode LIFO. Karena yang dikeluarkan harus 80 tapi ini masih ada 70, maka kita ambilkan dari sini 10 unitnya dengan harga 3 juta. 30 juta. Oke, angka total yang kita keluarkan sudah ada 80 unit dengan total harga 247 juta. Oke, berapa yang kita punya? Ini sudah habis kan karena kita keluarkan. Kemudian ini kita keluarkan hanya 10. Jadi sisa yang kita punya saldo terakhir adalah 60 unit dengan harga 3 juta. Nah, ini adalah saldo per tanggal 25 Mei. Selanjutnya kita ke transaksi berikutnya, yaitu transaksi tanggal 28 Mei. Tanggal 28 Mei kita melakukan pembelian sebesar 10 unit. Nah, pembelian kita masukkan ke persediaan masuk 10 unit dengan harga 3.200.000. Kemudian kita tarik ke saldonya, jadi kita mempunyai 60 unit ini dan 10 unit yang baru dengan harga 3.200.000. Maka total yang kita punya adalah 70 unit dengan harga 200. Oke. Lanjut ke transaksi yang terakhir pada tanggal 29 Mei ya. 29 Mei perusahaan melakukan penjualan sebesar 30 unit. Baik, kita cek ya. Kita cek saldonya. Yang mana yang harus kita keluarkan dulu? Yang 10 ya, karena kita menggunakan metode FIFO. Oh maaf, metode LIFO maksudnya. Jadi kita keluarkan yang 10 dulu.
10 dengan harga 3.200.000. Ini dikurangkan dulu 2 juta. Dan sisanya kita ambilkan ke unit yang lama, ya. Berapa? 20 saja karena kita hanya menjual 30 ya. Berarti 20 unit dengan harga 3 juta. Berarti 60 juta. Oke. Total yang kita keluarkan adalah 30 juta. 92. Maka saldo terakhir yang kita punya berapa? Ayo berapa yuk? Ini habis kan? Kemudian ini tadi kita keluarkan 20. Jadi tinggal 30, benar? Salah. Berapa? 40. Ya. Sudah 3 juta. Berapa? 120 juta. Selesai deh. Ini adalah hasil akhirnya. Oke anak-anak, selanjutnya kita menggunakan metode yang ketiga, yaitu metode average, di mana metode yang digunakan adalah metode rata-rata. Dengan kasus yang sama dari PTK kita akan melanjutkan ke metode ini. Yang pertama, ingat seperti hal-hal metode sebelumnya bahwa transaksi yang pertama kita bisa juga menggunakan maksudnya bisa kita masukkan ke saldo ya. Yang pertama pada tanggal 7 Mei perusahaan melakukan pembelian, maka akan dimasukkan ke persediaan masuk sebesar 100 unit dengan harga 3 juta. Kita masukkan ke saldo 100 unit dengan harga 3 juta. Kemudian perusahaan melakukan penjualan sebesar 30 unit pada tanggal 19 Mei. Perusahaan melakukan penjualan, maka akan dimasukkan ke persediaan keluar sebesar 30 unit dengan harga 3 juta ya, karena kita masih punya unit hanya satu item doang. Pada tanggal 22 perusahaan melakukan pembelian sebesar 70 unit dimasukkan ke sini dengan harga 3.100.000. Berarti oke, kemudian kita masukkan ke sini ya 70 dengan harga 3.100.000. 2 juta adalah 17. Nah, ini baru bermain dengan rata-rata. Jadi saldo terakhirnya dimiliki oleh perusahaan per tanggal 22 Mei ini adalah 140 unit dengan total harga 427 juta. Nah, maksudnya metode average adalah dia akan menghitung berapa sih harga rata-ratanya di sini. Oke. Caranya kita harus mencari harga per itemnya dengan total harga 427 juta dibagi 140 unit. Punya 3 juta 50 per unit.
unitnya. Jadi harganya yang dimiliki oleh perusahaan adalah 3.050.000. Enggak pakai ini, bukan ini, tapi yang ini karena kita menggunakan metode leverage. Oke, selanjutnya pada tanggal 25 Mei perusahaan melakukan penjualan sebesar 80 unit. Penjualan berarti kita akan masukkan ke persediaan keluar. Ini pakai yang mana? Pakai yang atas atau pakai yang bawah? Karena kita sudah menggunakan metode rata-rata, maka yang dipakai adalah yang ini. Ya, dengan harga ini, bukan ini tapi ini ya. Jadi 80 dengan harga 3.050.000. Oke, 344 juta. Nah, sekarang berapa yang dimiliki saldo terakhir yang dimiliki perusahaan? Masukkan aja biar gampang hitungnya. Maka kita cari 60 kan, kurangi kan, kemudian ini. Nah, kita cari harga baru ini nih yang dicari, berarti 183 juta dibagi 60. Nah, ini adalah saldo terakhir yang dimiliki perusahaan. Ada 60 unit dengan harga 3.050.000, total harganya 183. Kemudian kita ke kegiatan selanjutnya, yaitu pada tanggal 28 Mei melakukan pembelian sebesar 10 unit dengan harga 3.200.000. Kita masukkan ke persediaan masuk ya, 32 juta. Kemudian kita tarik ke saldo ya, 10 unit. Nah, sekarang kita cari ini saldo terakhirnya, 60 tambah 10, 70. Nah, yang dicari adalah harga rata-ratanya ini yang berapa? Ada 071.428,57. Nah, saldo terakhir yang dimiliki perusahaan adalah 70 unit dengan harga 3.071.428,57 dengan total harga 215 juta. Selanjutnya ke tindakan yang terakhir atau kegiatan yang terakhir, yaitu perusahaan melakukan penjualan sebesar 30 unit. Kita masukkan ke persediaan keluar ya, 30 unit dengan harga pakai harga ini 3.071.428,50. 92.142.857,1. Nah, kita masuk ke sini 30, kemudian ke sini 40 unit. Ini sisanya ya. 2, 857, 142, selesai. Jadi coba lihat total nilai terakhir antara FIFO dan average pasti sama 40. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan dari studi Agsus untuk memecahkan persediaan akhir dengan cara virtual dengan menggunakan 3. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.